Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada di hari-hari penghujung dari bulan Ramadan. Ada satu malam pada 10 malam terakhir bulan Ramadan yang Allah janjikan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Secara bahasa, menurut pendapat ulama, kata Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata, yaitu Lailah dan Qadar. Lailah berarti malam, sedangkan Qadar adalah mulia. Jika digabung, maka makna dari Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Seseorang yang memiliki kemuliaan pada malam Lailatul Qadar, menurut bahasa Arab, orang itu dapat disebut rajulun lahu qadar, orang yang memiliki kemuliaan. Baik kemuliaannya berupa kekayaannya yang didermakan, atau karena akhlaknya yang terpuji, atau karena ilmunya yang dimanfaatkan. Berarti orang itu dapat dikategorikan rajulun lahu qadar, orang yang memiliki kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Dihormati orang lain, dimuliakan orang lain, diagungkan orang lain, bahkan semua orang respek padanya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menamai malam itu dengan Lailatul Qadar? Karena malam itu adalah malam yang sangat mulia, malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya Al-Quran. Jadi, barang siapa yang pada malam itu menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran, maka orang itu dapat disebut rajulun lahu qadar, orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking agung dan mulianya malam Lailatul Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membandingkannya dengan malam-malam yang lain selama 1000 bulan. Akan tetapi, sekalipun kita menghabiskan waktu selama 1000 bulan untuk beribadah, hal itu tidak cukup untuk membandingkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan suasana yang sangat istimewa di langit, di arsy, di surga, bahkan di bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu juga para malaikat yang berada di Baitul Ma'mur, yang berada di surga, yang berada di langit, semuanya turun berbondong-bondong ke bumi. Padahal ada tempat yang lebih mulia daripada bumi. Ada Baitul Izzah yang mulia, ada Baitul Ma'mur yang sangat mulia, ada surga yang sangat mulia. Akan tetapi, mengapa pada malam itu semua penduduk-penduduk di antaranya malaikat turun ke bumi? Padahal bumi bukanlah tempat yang mulia. Karena pada malam itu ada hamba yang Allah muliakan, yaitu hamba yang menghabiskan malamnya dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghayati isi dan makna Al-Quran. Jadi yang khas pada malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sehingga kalau ada yang bertanya, apa amalan yang istimewa yang harus kita baca pada malam Lailatul Qadar? Selain dari sholat, amalan istimewa itu adalah membaca Al-Quran.
Lebih baik lagi kalau kita bisa membaca Al-Quran di dalam sholat. Malam Lailatul Qadar biasanya datang pada malam-malam ganjil, terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana yang telah Rasulullah sabdakan, carilah malam-malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, seperti pada tanggal 29, 27, atau 25 bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selain membaca Al-Quran, amalan istimewa yang harus kita baca pada malam Lailatul Qadar, pernah suatu waktu Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya baca ketika saya berada pada malam Lailatul Qadar?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, jika engkau merasakan malam Lailatul Qadar, maka bacalah doa ini. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah aku. Minta maaflah sebanyak-banyaknya, minta ampunan sebanyak-banyaknya pada Allah di malam Lailatul Qadar itu. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa, terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, dengan beribadah, baik dengan baca Al-Quran, beristighfar, atau membaca doa-doa lain. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita pada malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.